Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 243. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 243. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru dari kisah pemuda kaya yang sederhana. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, malam ini Andi pulang ke rumah orang tuanya dan di depan orang tuanya Andi menanyakan kapan mereka akan melamar Lisa. Karena Andi merasa tidak enak jika sampai ada pertanyaan dari Lisa maupun kedua orang tuanya. Namun malam ini Andi merasa sangat gembira karena ternyata mama dan papanya Andi telah mengatur waktu dan acara akan diadakan 3 hari ke depan dengan pesta kecil-kecilan dan tertutup karena memang situasinya masih dalam wabah COVID saat ini. Baik Ma, terima kasih kalau begitu. Berarti acaranya hari Sabtu ya Ma? Tanya Andi kepada mamanya. Iya An, kan hari Sabtu kita juga pas gak ada jadwal apapun minggu ini. Jadwal yang tidak terlalu penting kan, gak masalah diwakilkan atau kita undur An, kata Bu Lina kemudian. Malam itu Andi kemudian menceritakan kepada Pak Billy jika masalah di perusahaan tempatnya bekerja sepertinya telah selesai, walaupun untuk menyelesaikan masalah ini harus ada beberapa orang yang dengan terpaksa harus dikeluarkan karena mereka terbukti telah melakukan kesalahan yang tidak bisa ditolerir lagi. Tidak apa-apaan, Papa sudah percaya sama kamu dan tim kamu. Mereka juga bukan orang sembarangan kok. Pasti ini adalah jalan yang terbaik yang telah mereka pikirkan. Masak-masak juga. Papa juga mungkin akan melakukan hal itu jika Papa di posisi mereka, kata Pak Billy sambil tersenyum. Jadi Papa gak marah ya Pak sama keputusan kami ini? Tanya Andi kepada Pak Billy. Buat apa Papa harus marah jika ada orang yang berniat menghancurkan perusahaan lalu dipecat? Kalau jadi kalian Papa juga pasti akan melakukan hal seperti itu kok. Tapi ingatan, kalau kamu merasa ada kesulitan jangan lupa hubungi Papa. Papa pasti akan bantu anak Papa sekuat tenaga Papa, kata Pak Billy sambil menepuk pundak Andi beberapa kali. Malam ini terlihat hubungan Andi dan Pak Billy sedemikian dekatnya dan Pak Billy pun menunjukkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada Andi. Pak, mulai besok Andi sudah aktif lagi di kantor, soalnya tadi sore Andi sudah berpamitan kepada Pak Tio di kantor yang saat ini Andi bekerja, kata Andi kepada Pak Billy. Oh si Tio kamu tempatkan di sana ya An? Apa kamu gak sayang kalau gitu An? Si Tio itu kan bagus kinerja kalau dia jadi tenaga ahli buat kamu, kata Pak Billy kemudian. Oh iya Pak, kayaknya Pak Tio sementara saja kok di sana. Nanti pasti Andi tarik lagi kalau sudah dapat pengganti untuk direktur utama di perusahaan itu Pak, kata Andi kemudian. Dan mendengar Andi berbicara seperti itu Pak Billy kemudian berkata, ya sudah An, Papa percaya kok dengan anak Papa bagaimana mengatur situasi yang ada saat ini. Papa bangga sama kamu, tapi Papa juga pingin cepet-cepet lihat kamu nikahan. Kayaknya Papa akan bahagia banget kalau melihat anak Papa sudah ada yang berkeluarga. Apalagi mama kamu, pasti dia sudah gak tahan pingin nimang cucu, kata Pak Billy sambil tersenyum. Dan kata-kata Pak Billy itu langsung disambung oleh Ibu Lina. Benar itu An yang papamu bilang. Teman-teman, mama kalau ketemu yang diomongin seringnya masalah cucu. Lah mama kan jadi ikut pingin An, kata Ibu Lina sambil tersenyum. Ya sudahlah, kali ini Andi menyerah deh. Semua terserah papa dan mama.
Tapi untuk pernikahan Andi maunya diadakan jangan ramai-ramai ya Pak. Mungkin bisa di hotel saja biar kita bisa atur jumlah tamunya Pak. Soalnya kan situasinya juga seperti ini, kata Andi sambil tersenyum. Wah ini yang mama tungguan. Kata-kata ini yang mama tunggu selama ini. Kamu tahu saja deh sama yang mama mau. Pasti keluarga Pak Billy akan senang mendengar ini. Sebulan lagi yaan acara pernikahannya, kata Bu Lina untuk memastikan kesiapan Andi. Terserah papa dan mama saja. Tapi pesan Andi kalau bisa acaranya dibikin kecil tapi eksklusif Ma. Andi tidak mau ramai-ramai di tengah wabah COVID seperti ini. Nanti malah kita kena masalah kan repot Ma. Ya sudah Ma, Andi mau ke kamar dulu soalnya Andi ngantuk, kata Andi sambil berlalu menuju ke kamarnya. Dan sepeninggalan Andi Bu Lina wajahnya tampak langsung memancarkan rona kegembiraan. Rupanya Andi tidak perlu dipaksa-paksa lagi karena Andi juga memang menginginkan hal itu. Apalagi Andi juga merasa tidak enak dengan keluarga Lisa jika sampai acaranya tak menentu kapan akan diadakan. Dan karena tak dapat menahan rasa gembiranya malam ini Ibu Lina segera menghubungi mamanya Lisa yaitu Ibu Fani dan menjelaskan apa yang tadi dikatakan Andi kepadanya. Ternyata keluarga Pak Ferry sama sekali tidak mempermasalahkan apa yang diinginkan oleh Andi. Keluarga Pak Ferry pun paham dengan permintaan Andi karena memang situasinya sedang tidak menguntungkan seperti ini. Namun sama seperti halnya Ibu Lina, malam ini Ibu Feni pun merasa sangat bahagia. Apalagi Ibu Feni dan Ibu Lina belakangan ini sudah cukup akrab apalagi setelah pertemuan di rumah sakit dan membicarakan hubungan antara Lisa dengan Andi. Ibu Feni malam ini segera mengetuk kamar Lisa. Dan dengan gembira Ibu Feni memberitahukan hal ini kepada Lisa. Terlihat Lisa tersipu malu ketika mendapat informasi dari mamanya itu. Wah mama semoga cepat-cepat dapat cucu ya Lis, kata Ibu Feni kemudian. Lisa terdiam saja ketika mamanya berbicara seperti itu dan Lisa saat ini membayangkan jika dirinya tak berapa lama lagi akan mengakhiri masa lajangnya. Usianya saat ini 23 tahun dan Andi sudah memasuki usia ke-24. Usia yang pas untuk memasuki jenjang pernikahan pada usia seperti ini. Dan karena Lisa adalah anak tunggal sehingga kemungkinan Andi juga akan tinggal di rumah ini beserta dengan dirinya jika Andi tidak keberatan ke depannya. Malam ini terasa begitu cepatnya bagi Andi dan Lisa. Kedua muda-mudi itu pun terlelap dengan mimpi indah masing-masing. Pagi telah menjelang dan hari ini adalah hari yang begitu indah bagi Andi dan Lisa. Hari ini Andi berniat untuk pergi ke perusahaan miliknya yang bekerja sama dengan Alex dan Lisa. Hampir setengah bulan dirinya tidak datang ke perusahaan itu. Hari ini Andi berpakaian kasual namun tampak rapi dan masih terlihat profesional. Andi mengenakan sepatu kulit berwarna hitam dengan celana bahan berwarna hitam dan memakai baju warna putih agak kebiruan dengan motif kotak-kotak. Dan sesampainya di perusahaan tampak beberapa orang agak terheran-heran dengan penampilan Andi hari ini. Tampilan Andi hari ini terlihat tidak formal namun mencirikan tampilan seorang anak muda. Andi yang tidak datang ke kantor ini hampir 2 minggu. Ternyata hari ini penampilannya berbeda dari biasanya. Hari ini Andi telah menghubungi Lisa dan menjelaskan bahwa Andi hari ini agak pagi akan ke kantor. Pagi ini Andi pun meminta Lisa untuk datang ke kantor juga karena akan ada yang ingin dibicarakannya dengan Lisa. Jam 9 pagi Andi kemudian turun ke ruang lobi perusahaan. Di ruangan itu tampak beberapa orang staf perusahaan sedang melakukan meeting dengan relasinya yang dari perusahaan lain. Dan tak kala melihat Andi para staf-staf itu tampak menunduk dan memberikan hormat kepada Andi. Rupanya para staf-staf itu mengenali Andi sebagai komisaris utama di perusahaan itu.
Dan ketika Pak Theo datang, Pak Theo pun menyapa Andi. "Selamat siang Pak Andi," sapa Pak Theo. Melihat Pak Theo menyapa dirinya saat itu, Andi kemudian terlihat tersenyum dan berdiri untuk menghormati Pak Theo. Memang dengan Pak Theo ini Andi tidak bisa menyembunyikan rasa hormatnya karena Pak Theo ini usianya juga sudah cukup matang. Bahkan usia dari Pak Theo sendiri selisih beberapa tahun di atas Pak Billy. Pak Theo sendiri sebenarnya dalam 2 atau 3 tahun sudah bisa pensiun dari pekerjaannya, namun Andi dan Pak Billy ingin memberikan pilihan kepada Pak Theo untuk tetap berkarir sampai nanti pada saatnya Pak Theo sendiri yang meminta untuk berhenti. Dan saat itu ketika Pak Theo lewat di depannya, Andi terlihat menahan langkah Pak Theo. "Pak, nanti saya akan ke ruangan Bapak, tapi saya menunggu Lisa terlebih dahulu," kata Andi terlihat serius. Beberapa staf Andi saat itu terlihat menguping percakapan Andi, namun tiada seorang pun yang berani melihat ke arah Andi dan Pak Theo. Jam 9:30 saat itu Andi tengah berbicara dengan Alex. Alex saat itu tampak sedang membicarakan strategi perusahaan supaya tidak terjatuh akibat efek dari wabah COVID yang belum kunjung hilang. Walaupun saat ini wabah COVID semakin melandai setiap harinya. Dan saat mereka tengah berbicara itulah tiba-tiba Lisa masuk ke dalam ruangan tempat Andi dan Alex saat ini sedang bicara. Dan pagi ini tidak seperti biasanya, Lisa tampak terdiam ketika bertemu dengan Andi. Lisa terlihat sedikit canggung ketika bertemu dengan Andi. Rupanya kecanggungan Lisa itu terlihat juga oleh Alex yang merasa aneh dengan sikap dari Lisa. "Sini Lisa, maaf ini aku lagi ngobrol dengan Andi. Ada apa nih, kok kayaknya beda ya? Tidak seperti biasanya nih sikap Lisa seperti ini," kata Alex kemudian. Andi mendengar kata-kata dari Alex itu kemudian tersenyum. "Tenang Lex, kami tidak ada masalah apa-apa kok." "Iya kan Liz?" tanya Andi kepada Lisa dengan suara yang dibuat sejelas mungkin supaya Lisa dapat mendengar dengan jelas apa yang dikatakan itu. Dan Lisa dengan sedikit tergagap kemudian berkata, "Iya Lex, kami tidak apa-apa kok. Tidak ada masalah yang mengganggu hubungan kami kok," kata Lisa kemudian. "Iya Lex, mohon doanya ya. Semoga tahun ini aku dan Lisa bisa menikah," kata Andi kemudian. Saat itu wajah Lisa tampak merah merona. Sedangkan Alex terlihat sedikit kaget dengan apa yang dikatakan Andi. "What? Apaan? Apa aku gak salah dengar ini?" kata Alex terlihat sedikit kaget mendengar perkataan Andi tersebut. Sebuah perkataan yang biasa saja namun terdengar begitu luar biasa bagi Alex. Lisa yang wajahnya memerah tampak tersenyum juga ketika melihat Alex tampak begitu kaget. "Iya Lex, ini orang tuaku dan orang tua Lisa sudah ketemu, tinggal lamaran saja dalam 1 atau 2 hari terus menentukan pernikahan kami. Sepertinya si mamanya Lisa dan mamaku keinginannya sama. Mereka pingin kami cepat-cepat nikah Lex. Wah ini gak bener kalau kalian nikah. Sahamku gak akan ada artinya deh kalau kalian nikah. Pasti aku akan dengan mudahnya dilibas kalian," kata Alex sambil tertawa gembira. Mendengar hal itu Andi kemudian berkata, "Wah kalau masalah itu tidak harus aku menikah dengan Lisa Lex. Sahamku pribadiku pun mampu untuk menendang kamu dari perusahaan ini. Ngapain juga aku harus nikah dengan Lisa kalau niatnya cuma buat nendang kamu keluar dari perusahaan ini," kata Andi sambil tertawa juga. "Iya sih An, aku cuma bercanda saja kok. Terus terang aku kaget dengan surprise ini. Ya semoga acara kalian lancar dan kalian bisa menikah menjadi suami istri sampai maut memisahkan. Semoga kalian menikah tidak mempengaruhi persahabatan kita. Dan tentu aku harapkan tidak berpengaruh di bisnis kita ini," kata Alex kemudian. "Sepertinya sih tidak akanlah Lex. Justru kedepannya kan enak buat kamu.
Kalau kami jadi suami istri artinya kamu akrab dengan aku dan akrab juga dengan istriku. Dan kamu harus mengenalkan juga istrimu kelak kepada kami supaya kita bisa menjadi dua keluarga yang bersahabat. Lex. Iya Sian. Tapi kapan ya aku menikah? Pacar saja sampai saat ini aku belum punya, kata Alex dengan tertawa dan disambut juga dengan gelak tawa dari Andi dan Lisa. Ternyata inilah masalahmu Lex. Kamu belum ketemu jodohmu. Tenang saja. Kalau memang jodoh walau di seberang lautan pasti kalian akan bertemu dan berjodoh, kata Andi sambil tersenyum. Ah sok bijaksana kamuan. Mentang-mentang sudah ketemu jodohnya, kata Alex sambil menepuk pundak Andi. Ketiga orang itu pun tampak tersenyum di ruangan meeting itu. Saat itu memang mereka hanya bertiga karena staf para komisaris sedang berada di ruangan masing-masing. Jadi kapanan kalian mau menikah? Tanya Alex kepada Andi. Saat ini terlihat Alex begitu penasaran dengan hal itu. Kalau hal itu keluarga Lisa pun belum kami beritahu karena kami mungkin Sabtu baru datang ke rumah Lisa. Kalau mama dan papaku maunya mungkin sekitar 2 bulan lagi kami menikah, kata Andi kemudian. Bagaimana Lis menurutmu? Tanya Andi kepada Lisa. Kalau aku kan wanita mas. Yang jelas kalau wanita ya pingin cepat nikah lah mas. Tapi kan aku ikut kata papa dan mama saja mas, masalah waktunya. Tapi kayaknya oke sajalah kalau menurutku. Kan Mas Andi juga sudah mendengar waktu mama kita ngobrol di rumah sakit beberapa hari yang lalu. Pasti ini akan lancar kok. Papa dan mamaku juga pasti akan setuju kok mas dengan hal ini, kata Lisa dengan tersenyum. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 243. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.